Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Nah, ini kita ngebahas soal tentang dunia pernarkotikaan gitu ya. Dua segmen tadi mungkin pembahasannya sangat seru banget ya pemirsa. Waduh, kita bisa lihat kasus-kasus yang beredar saat ini dan lain sebagainya. Tapi nih Pak, ngomongin soal masa pandemi gitu. Ini kayaknya kalau misalkan kita mungkin bisa Bapak ini ungkapin gitu. Apa sih faktor dari orang-orang sampai pada akhirnya bisa terjerumus kepada hal-hal kayak gitu loh Pak? Iya, jadi gini, penyalahgunaan narkotika itu nggak ada urusannya sama pandemi, untuk kondisinya normal, pandemi dan lain sebagainya. Karena para pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika itu bagi mereka yang sudah tingkat adiksinya tinggi, itu pasti rutin tiap hari. Gitu. Kalau yang masih coba-coba ya mungkin bisa seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali. Tapi mereka yang sudah tingkat ketergantungannya tinggi, adiknya sudah tinggi, itu sudah jelas tiap hari harus ada barang itu. Satu untuk penyalahguna dan pecandunya. Tapi untuk pengedarnya sendiri tentu mereka tidak melihat ini masalah pandemi. Mereka justru ini kesempatan mereka untuk melakukan peredaran secara blak-blakan dan bebas tanpa pengawasan dari penegak hukum itu sendiri. Ya, tapi mereka lupa bahwa penegak hukum kita mungkin baik BNN atau Polri dan teman-teman yang lain, stakeholder yang lain juga, itu tentu tetap melaksanakan pengawasan sehingga masih banyak juga yang digagalkan oleh BNN. Contoh misalnya untuk wilayah Karawang Bekasi ini rest areanya ini paling favorit nih sama kurir-kurir pengedar untuk dijadikan transaksi. BNN sendiri, BNN Provinsi Jawa Barat pun juga sering menggagalkan adanya transaksi di wilayah hukum Karawang Bekasi, khususnya di rest area tol Cikampek ini. Gitu. Jadi apalagi di wilayah Bekasi ya, pernah itu ada di wilayah Cikarang juga ada 2 ruko yang dijadikan tempat penimbunan sabu, ya seharusnya kalau 1 karung 20 kilo itu paling 5 kilonya itu beras, 15 kilonya ya sabu. Diselip-selipin gitu ya Pak? Dan itu tertumpuk. Kan pernah tuh beberapa tahun yang lalu, masih tahun 2020, masih 2020 pandemi itu digagalkan dan itu rukonya itu terbuka buat masyarakat. Sedangkan masyarakat nggak tahu kan, taunya itu beras, padahal itu sabu. Waduh, sangat seblak-belakan pas itu ya? Ini di Cikarang Bekasi, pandemi ya. Jadi memang itu yang tadi saya sampaikan, hambatannya sedikit. Tentu memang kita tetap melakukan pengawasan dan pemberantasan meskipun dengan menggunakan APD. Ya, harus ada seragam APD sehingga kita ketika menyentuh tersangka tidak tertular. Oh, bisa tertular Pak? Ya kalau misalnya yang bersangkutan COVID. Oh, iya, pandemi. Maksudnya dari hal-hal yang kayak gitu. Betul. Makanya kita lengkapnya tetap harus, maksudnya apalagi pandemi kan maksudnya agak gimana gitu ya. Iya, tapi tetap mereka melakukan peredarannya lebih banyak lagi sehingga pasar-pasar di Indonesia ini masih membutuhkan, besar marketnya. Gitu. Jadi mereka nggak akan putus di kala pandemi, di kala virus apapun, pasti. Karena udah kecanduan itulah gitu. Ya, market pasarnya itu ada pecandu-pecandu yang sudah tingkat adiksinya tinggi dan kalau enggak putus zat, ya itu mereka sudah macem-macem gitu. Jadi harus terus gitu. Nah, Pak, itu gimana sih kalau misalkan korban-korban yang memang sudah terjerumus kepada narkotika atau narkoba itu sendiri, gimana? Apa sistemnya tuh gimana? Direhab, ditangkap atau gimana? Gimana sih prosedur gitunya, Pak? Iya. Jadi pertama ada 2 istilah, satu voluntary, satu compulsory. Yang voluntary ini adalah pecandu dan penyalahguna narkotika yang wajib lapor, datang ke institusi penerima wajib lapor yang sudah ditunjuk Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri Kesehatan, ada tahun 2018. Nah, ketika mereka wajib lapor datang, itu akan dilakukan rehabilitasi tergantung tingkat adiksinya. Kalau coba-coba ya dia rawat jalan, hanya menggunakan substitusi obat. Jadi narkotika itu bukan yang nggak boleh. Jadi narkotika itu boleh, kan ada 3 tuh, golongan 1, 2, 3. Yang tidak boleh selama ini itu golongan 1, heroin, kokain, sabu inex, ekstasi, putau, ganja, tembakau gorila.
Yang golongan 2 dan golongan 3 ini untuk kepentingan medis. Akhirnya mereka rawat jalan, rawat inap gitu. Itu yang voluntary. Secara sukarela datang ke pemerintah, dalam hal ini rumah sakit, bisa pusat, bisa daerah, ya, bisa puskesmas ditunjuk gitu. Tapi kalau untuk yang compulsory itu adalah mereka pecandu, penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan, baik oleh Polri maupun dari BNN tertangkap tangan. Nah, tapi dilihat dulu. Jadi ketika tertangkap tangan, kalau memang dia seorang pecandu atau penyalahguna narkotika, itu harus berdasarkan, atau kami dari penyidik itu rujukannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Jadi tidak serta-merta mereka bisa dikatakan pecandu atau penyalahguna. Kita lihat karena di SEMA 04 2010 ini itu di kriterianya ada. Kalau pengguna sabu itu maksimal 1 gram. Jadi kalau ada barang buktinya di bawah 1 gram, terus kita lakukan assessment secara medis dengan tim dari BNN, RSUD, kepolisian dan kejaksaan, tidak terindikasi narkotik, tidak terindikasi jaringan, tapi assessment medisnya bahwa pure mereka adalah pecandu murni, kita lakukan rehabilitasi. Tapi kalau barang buktinya lebih dari 1 gram, artinya ya bisa jadi dia pengedar, bisa jadi mungkin dia pemakai, tapi stoknya banyak. Nah ini tidak ada rekomendasi kalau stoknya banyak, tetap direhabilitasinya nanti aja pas di lapas. Tapi kalau di bawah 1 gram, direhabilitasinya bisa pada proses penyidikan. Jadi kalau ada asesmen medis dari tim asesmen terpadu yang anggotanya tadi saya sebut, setelah ada rekomendasi itu bisa ditempatkan di lembaga rehabilitasi sambil menunggu proses peradilannya. Gitu. Jadi ada perbedaannya seperti itu antara voluntary sama compulsory. Itu sih makanya mungkin kalau misalkan ada orang-orang yang istilahnya mungkin taubat gitu ya, pengen merubah lebih baik karena tahu hal itu buruk gitu, sampai pada akhirnya tadi dia masuk ke voluntary tadi ya Pak, mengadu dirinya untuk bisa direhab gitu ya. Betul. Dan itu tidak dipidanakan ya Pak? Tidak. Jadi aturan dari Undang-Undang 35 tahun 2009, 2 kali masa menjalani rehabilitasi tidak dituntut pidana. Jadi ketika voluntary ini datang ke IPWL mengadu mau minta dilakukan rehabilitasi, itu sama IPWL diberikan kartu. Nah, kartu ini pun juga diatur dalam PP 25 2011 pasal 10. Nah, kartu ini menandakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani rehabilitasi. Nah, ada aturannya nih, 2 kali masa rehabilitasi tidak dituntut pidana. Gitu. Karena jadi sebagai karena ini dia udah ini duluan gitu ya, menyerahkan diri duluan untuk bisa direhabilitasi gitu. Jadi mungkin ada kesempatan untuk bisalah berubah lebih baik gitu ya. Jadi makanya diberi ibaratnya diberi kemudahan untuk sama-sama dan lain sebagainya. Nah Pak, ini kalau biasanya kalau orang udah terjerumus kepada narkoba, ini mungkin fungsi sosialnya udah sangat gimana ya, dipandang mungkin masyarakat jadinya buruk gitu nilainya, kesannya. Nah dari BNNK sendiri ada gak sih program-program yang memang untuk mengembalikan citra dia sebagai masyarakat biasa lagi gitu dipandangnya? Mereka yang sudah melakukan rehabilitasi ya, mau kecil mau besar-besaran, memang kami di pemerintah bahasa yang dikeluarkan itu hanya memulihkan mereka. Makanya setelah melaksanakan rehabilitasi, mereka tidak langsung dilepas aja. Mereka harus ada pasca rehabilitasinya. Karena apa? Ketika mereka selesai melakukan rehabilitasi, terus mereka keluar, ini rawan mereka akan pasti lapse lagi. Nanti setelah lapse, direhab lagi, keluar lagi, nanti relapse lagi. Pasti ada ketagihannya, pasti ada sakaunya. Nah, dengan hal-hal seperti itu, BNN jelas memiliki program pasca rehabilitasi untuk mengcounter ketika mereka relapse kembali. Ini sudah ada kegiatannya nih. Yang nggak bisa kerja, kita kerjasama dengan perusahaan swasta. Ayo dong, nih masukin, tapi dengan di bidang yang sesanggupnya, nggak mungkin yang harus pakai otak dan lain sebagainya. Jadi hanya sebatas pulih, bukan sembuh. Karena suatu saat dia bisa relapse kembali, gitu. Jadi program pasca rehabilitasi itu sangat penting.
BNN memiliki program itu. Itu sih di pasca rehabilitasi itu mempunyai program untuk membantu mungkin ya tadi ya bekerja sama dengan mendampingi biar mereka tidak relapse kembali. Untuk mengembalikan fungsi sosial itu sendiri gitu ya Pak. Tapi sejauh ini nih Pak, rata-rata kasus penyebabnya ini rata-rata korban kenapa pakai narkoba itu apa sih Pak? Saudara kita itu sebagai pecandu, penyalahguna narkotika, tentu ada 3 faktor. Ada faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Faktor individu biasanya mereka itu coba-coba, senang-senang, terus gitu ya. gaul, penasaran, gaul gitu kan. Nah, terus faktor lingkungan, udah jelas lingkungan nih, lingkungan. Mau dari artis dan dari profesional, ASN sendiri, dan aparat penegak hukum, itu kalau udah lingkungannya nggak bagus, ada intervensi dan lain sebagainya terkait adanya narkoba, itu pasti terjerumus. Faktor lingkungan gitu. Nah, yang ketiga jelas faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini ya bisa mungkin orang tuanya ada di rumahnya ada ribut-ribut dan lain sebagainya yang akan memikirkan anaknya depresi. Kami di BNN Karawang banyak mengatasi permasalahan anak ini terkait dengan faktor keluarga, termasuk pandemi. Pandemi pertama 2020 bapaknya meninggal, ayahnya. Terus 2021 ibunya meninggal. Nah, harusnya kan mungkin masih punya uak, bibi, paman ya dan lain sebagainya, tapi anak ini udah merasa sendiri sehingga akhirnya larinya ke penyalahgunaan obat-obatan. Akhirnya depresi dan lain sebagainya. Tapi ketiga faktor itu yang paling sering ditangkap tuh dari faktor apa Pak? Ya 2 ya, coba-coba dan lingkungan. Itu sih pasti. Ya. Jadi makanya harus memilih lingkungan yang baik. Itu dia. Dan punya prinsip hidup yang ini ya gitu ya Pak. Dan bisa membentengi diri sendiri. Itu sih. Ya. Tapi apa sih Pak pesannya mungkin anak-anak muda supaya tidak salah gaul gitu loh Pak? Ya kalau pesan untuk para remaja milenial ya, jadi cobalah berpikir ke depan, masa depan masih panjang gitu, sehingga dengan adanya penyalahgunaan narkotika bahkan obat-obatan di wilayah Karawang itu sebesar-besarnya itu agar bisa dihindarkan gitu ya, karena itu segala sesuatunya tentang penyalahgunaan obat-obatan itu tidak penting. Jangan pernah ikut-ikutan, jangan pernah mau coba-coba iseng-iseng. Terus kalau kata temannya sendiri, nggak gaul nih, udah biarin aja, mereka aja yang terperosok, biar kita membentengi diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik gitu. Dan yang kedua, tentu rekan-rekan anak-anak pelajar juga harus nurut juga kepada orang tua ya, karena bagaimanapun orang tua kita itu selalu mendampingi dan apabila ada yang dikeluarkan dari perkataan orang tua kita untuk melakukan pencegahan itu biar tidak berbuat apa-apa, sehingga ketahanan keluarga yang ada di lingkungan keluarga itu sendiri itu bisa kuat. Demikian. Oke, itu sih ya, harus dimulai dari hal-hal kecil gitu ya, memilih lingkungan dan lain sebagainya. Tapi Pak, nih apa sih yang harus dilakukan agar mungkin para saudara-saudara kita yang terjerumus itu supaya maksudnya bisa lepas dari narkoba itu Pak? Ya, tentu kalau yang sudah terjerumus dan biar tidak terjerumus lagi, tentu selain ada program pasca rehabilitasi, kami sekarang dari tahun 2020 itu kita ada program prioritas nasional dari pusat yang untuk melaksanakan program ketahanan keluarga gitu. Jadi ketahanan keluarga ini kita bekerja sama dengan PKK. Apa tuh Pak? PKK jelas, tim penggerak PKK ini itu sudah ada di mana-mana, di desa, di kelurahan, dan kita memerlukan tim penggerak PKK, ibu-ibu, the power of emak-emaknya ini ya, untuk melaksanakan ketahanan keluarga, bisa mengedukasi, bisa memberikan informasi, terus kita kasih pendidikan dan pelatihan kepada ibu-ibu PKK sehingga apa-apa saja yang bisa disampaikan ke anak, cara menyampaikannya, karena beda-beda nih orang tua cara penyampaiannya dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi orang tua dan bisa menjadi teman dari anak itu sendiri.
gitu. Jadi itulah keluarga, peran yang sangat penting ya Pak? Sangat penting, keluarga, sangat penting. Nah itu apa namanya, dari apa ya, dinasehatin yang mungkin tadi dari BNNK sendiri memberikan edukasi bagaimana cara apa ya, memberi nasihat kepada anak-anaknya itu sendiri gitu ya Pak? Betul. Oke, baik. Nah mungkin kemarin nih Pak, dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional, kemarin BNNK Karawang juga sempat mengadakan perlombaan ya Pak. Ya. Itu perlombaannya tujuannya apa sih Pak? Perlombaan apa tuh? Ya. TikTok gitu nih, Ya. yang mungkin agak relatable sama anak-anak muda. Wah kenapa Ya. itu ngambil lomba itu tuh Pak? Jadi sebenarnya ada beberapa lomba, salah satunya TikTok. Nah TikTok ini sebenarnya jelas digandrungi anak-anak remaja milenial sekarang. Yang sebenarnya tujuannya pertama, ketika mereka ada lomba TikTok itu, mereka sebenarnya sudah menjadi bagian sebagai penyuluh narkotika. Iya dong, pasti mereka menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba melalui media, ya kan, melalui media gitu kan, baik itu ada Instagram dan lain sebagainya gitu, sehingga itu bisa tersebarluaskan gitu. Nah, apa namanya, media sosial itu kan juga ada satu bagian yang kalau itu di input itu sudah semua orang udah pada melihat. Itu sudah tersosialisasi, membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi tentang narkoba itu sendiri, dan secara tidak langsung juga mereka agak sadar juga nih, narkoba nih bahaya, apalah akhirnya dia ikut gitu. Tapi emang kalau di TikTok juga lagi tren-trennya juga ini nih Pak, apa soundtracknya itu narkoba kayak yang overdosis. Nah itu kan lagu itu kan menyampaikan bahwasanya kalau orang kena narkoba itu bisa masuk rumah sakit, nyawa pun melayang. Nah itu hal-hal kayak gitu kadang anak muda jadi lebih relatable ya. Jadi tahu gitu itu kalau nggak salah Bondan ya. Iya, Bondan Prakoso. Nah, sekarang kita juga mau menciptakan perusahaan bersinar. Nah, nanti akan ada festival bandnya untuk menciptakan lagu tentang bahaya narkoba. Banyak sih selain Bondan, sebenarnya banyak yang masalah apa tentang narkoba judulnya gitu. Cuma ya akhirnya di TikTok jadi viralnya gitu. Jadi kalau mau dikenal lagunya masuk situ aja. Itu sih, tapi luar biasa sekali ini mungkin BNNK Karawang sebagai upaya untuk bisa ya tadi gitu, bisa masuk ke dalam dunianya generasi milenial dengan ngadain lomba video TikTok tadi gitu. Jadi kan orang-orang pada aware dan tahu gitu ya tentang bahaya narkoba. Luar biasa sekali. Ini mungkin waktu yang nggak panjang nih Pak ya, karena kita cuma 3 segmen, nggak kerasa banget nih ngebahas soal ini karena seru banget nih pemirsa. Tapi mungkin Pak terakhir nih, closing statement yang mungkin Bapak sebagai Kepala BNNK Karawang harapannya apa nih Pak? Silakan. Ya, kami dari pemerintah dalam hal ini BNN Kabupaten Karawang, harapan kami sebenarnya jelas perintah dari Undang-Undang 35 tahun 2009 itu tercantum dalam pasal 104 tentang peran serta masyarakat ya. Jadi tentang peran serta masyarakat, kami pemerintah tidak bisa apa-apa tanpa adanya peran serta masyarakat. Jadi kalau ada peredaran gelap narkotika, ya jelas harus menyampaikan dan melaporkan kepada kita. Tentu kami juga dalam melakukan pencegahan, kami juga memerlukan masyarakat untuk menyambungkan, meneruskan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap ini kepada masyarakat di kalangan bawah ya, dari grassroots di bawahnya juga, dari masyarakat paling bawahnya, dan tidak hanya mendapatkan informasi saja, edukasi saja, tetapi masyarakat sendiri itu harus melakukan sesuatu untuk melindungi dan membentengi wilayahnya, baik itu dari pelajar, remaja, dewasa, sampai bapak-bapak lansia. Nah ini kan udah jelas nih, anak, remaja, dewasa, dan lansia ini udah harus membentengi lingkungannya. Cukup itu saja, mengerti, memahami, dan sadar tentang bahaya dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan implementasikanlah di wilayah masing-masing tempat tinggalnya, sehingga ancaman-ancaman adanya penyalahgunaan dan peredaran di wilayah itu bisa tertepis semuanya. Waduh, ya. Baik. Semoga ya tadi dengan apa yang mungkin Pak Dea sampaikan kita kepada pemirsa di rumah bisa menjadi pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang lainnya gitu ya. Waduh, terima kasih banyak Pak Dea atas kesempatannya. Mungkin ngobrol di lain kesempatan kita akan bertemu kembali gitu ya. Ini mungkin saya ada tagline sedikit untuk penutup
dari program ini gitu. 1, 2, 3. War on Drugs, perang lawan narkoba. Waduh, terima kasih banyak Pak Dea dan semua pemirsa di rumah. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Via Junita dan juga Pak Dea pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.